Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini kita memperlihatkan Mary Joyce, di mana di sana pertempuran panas masih terus berlangsung. Shamrock yang tadinya mengalami luka parah dan regenerasinya melambat, kini sudah mulai pulih kembali. Dia pun memakai Ken Bunshoku Haki-nya untuk mendeteksi Mary Joyce dalam skala yang sangat luas. Dengan begitu, dia pun bisa mengetahui kondisi seluruh area Mary Joyce saat ini, termasuk Morley yang sekarang sedang berada di wilayah khusus Satria Suci yang sedang sepi. Shamrock langsung bergegas merujuk ke tempat itu yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu atau rahasia besar di sana yang tidak boleh sampai diketahui oleh orang lain di luar kalangan pemerintah dunia. Wilayah khusus Kesatria Suci itu hanya boleh dimasuki oleh para elit pemerintah dunia saja, sehingga tentu jika ada orang luar seperti Morley di sana, orang itu harus segera diusir, bahkan harus segera dihabisi. Begitu Shamrock tiba di sana, dia pun langsung menyerang Morley sehingga pertarungan pun terjadi di tempat itu. Dalam pertarungan ini, tentu Shamrock masih lebih unggul. Kekuatannya jauh di atas komandan pasukan revolusi itu. Jika dalam pertarungan sebelumnya Shamrock melawan Sabo saat itu masih bisa memberi perlawanan. Namun di sini, Morley benar-benar kesulitan dan tidak mampu berkutik. Shamrock terlihat memakai serangan-serangan haki yang sangat efektif sehingga itu membuat Morley terdesak dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Untungnya, Morley memiliki kekuatan buah iblis yang membuatnya bisa menciptakan terowongan dan menyelam ke bawah tanah sehingga kemampuan itu bagus untuk kabur dengan cepat. Shamrock sempat ingin menghentikan Morley yang kabur itu. Dia menancapkan pedangnya ke tanah lalu mengalirkan Haushoku Haki ke terowongan yang Morley ciptakan itu. Morley pun panik karena jika dia terkena Haushoku Haki itu, maka kekuatan buah iblisnya akan nonaktif dan dia tidak bisa melanjutkan penggalian terowongan untuk kabur itu. Untung saja Belo Betty yang melihat Morley sedang bergerak di bawah tanah dan dikejar oleh Haushoku Haki, langsung berinisiatif menggunakan kekuatan buah iblisnya kepada Morley. Seperti yang kita tahu, Belo Betty mengonsumsi buah iblis Kobu Kobu no Mi, yang mana dengan kekuatan itu dia bisa membangkitkan semangat orang lain. Dengan semangat yang dibangkitkan itu, orang tersebut menjadi lebih kuat baik secara fisik maupun mental. Nah, ketika Belo Betty menggunakan kekuatan itu kepada Morley pun menjadi semakin bersemangat dalam menggali terowongan. Pergerakannya semakin cepat sehingga dia bisa lolos dari Haushoku Haki Shamrock. Shamrock yang melihat Morley lolos pun tidak lanjut mengejar. Dia langsung menghentikan serangan Haushoku Hakinya itu. Menurut Shamrock, yang penting orang itu kini sudah pergi. Jika dia mencoba datang lagi ke wilayah ini, maka Shamrock akan benar-benar menghabisinya. Setelah itu, Shamrock pun memakai suatu teknik unik dari kemampuan Ken Bunshoku Haki tingkat tinggi. Dia memberi semacam tanda di wilayah khusus Kesatria Suci itu. Tanda tersebut terhubung langsung dengan Shamrock. Jadi walau Shamrock akan pergi bertarung di area lain yang berbeda, jika ada orang lain lagi yang masuk ke wilayah khusus Kesatria Suci ini, tanda itu akan segera bereaksi sehingga Shamrock langsung bisa mengetahuinya. Jika yang masuk ke sana adalah orang luar seperti Morley tadi, Shamrock akan langsung kembali ke sana atau dia akan mengutus orang lain untuk pergi ke tempat itu. Namun jika yang datang ke wilayah tersebut adalah para elit pemerintah dunia, itu tidak apa-apa. Shamrock bisa membedakan aura haki orang-orang dari pihak pemerintah dunia dan aura haki dari orang-orang luar pemerintah dunia. Rupanya, Ken Bunshoku Haki tingkat tinggi bisa memiliki variasi-variasi kemampuan yang sangat menarik seperti Shamrock ini, di mana dia memberi tanda Ken Bunshoku Haki di suatu wilayah itu bisa sangat berguna untuk menandai markas atau kapal. Jika markas atau kapal ditinggal di suatu tempat, tinggal diberi tanda Ken Bunshoku Haki saja di markas atau kapal tersebut, sehingga nanti jika ada seseorang yang menyusup ke markas atau kapal itu, pemiliknya bisa langsung mengetahuinya. Sebagai saudara kembar Shanks, memang jika Shamrock ini sangat kreatif dalam memakai haki, sebab Shanks sendiri juga sangat kreatif dalam penggunaan ketiga jenis haki. Dulu, Shanks yang berada di lautan dekat Wano tidak hanya mengirim Haushoku Haki saja kepada Ryokugu, tapi Shanks juga bisa mengirimkan suaranya ke dalam kepala Ryokugu. Nah, teknik mengirimkan suara ke dalam kepala Ryokugu itu adalah salah satu variasi dari pengembangan Ken Bunshoku Haki, yang mana Shanks melakukan telepati secara paksa ke dalam kepala Ryokugu. Dengan begitu, baik Shanks maupun Shamrock memang adalah orang-orang berbakat yang memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Beralih ke area lain Mary Joy, ada pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia yang telah selesai mengalahkan kesatria pedang dewa tangguh beberapa waktu yang lalu, sehingga kini dia berhadapan dengan musuh-musuh yang lain. Dia bisa mengalahkan para agen cyber pasif lemah di sana dengan sangat mudah. Namun tiba-tiba seorang kesatria suci muncul di tempat itu. Bukan kesatria suci biasa, melainkan kesatria suci dari keluarga Ethan Baron yang sebelumnya dihadapi oleh pemimpin Lunaria. Untuk saat ini, pemimpin Lunaria itu masih fokus bertarung melawan Gorosei Mars dalam duel di udara karena mereka
sama-sama memiliki sayap dan bisa terbang. Jadi masing-masing dari pihak pemerintah dunia maupun pasukan revolusi saat ini sedang bertarung melawan musuh yang berbeda dari sebelumnya. Sementara pemimpin Lunaria dan Gorosei Mars sedang bertarung di udara, dari kejauhan ada Garling yang hakinya sudah mulai sedikit pulih. Dia pun bilang pada Nusjuro bahwa dia sudah bisa bertarung kembali meski hakinya baru sedikit. Dia lalu menatap tajam ke arah pemimpin Lunaria yang sedang bertarung melawan Mars. Sebagaimana Mimin bahasa pada video sebelumnya, target dari Garling saat ini memang untuk melawan orang itu agar Mars bisa pergi dari sana untuk melakukan teknik penyaluran haki kepada Nusjuro. Mars masih memiliki banyak haki di dalam tubuhnya, sehingga dia bisa menyalurkan haki itu kepada Nusjuro di sana. Nah, sedangkan Garling, hakinya yang pulih saat ini tidak terlalu banyak, sehingga dia belum bisa melakukan teknik penyaluran haki kepada Nusjuro. Dengan begitu, Garling memilih untuk menghadapi pemimpin Lunaria saja menggantikan Gorosei Mars, karena Garling merasa dengan haki yang sedikit pun dia akan bisa menghadapi sang pemimpin Lunaria. Garling pun mulai berdiri dan kemudian siap untuk beraksi. Dia berharap semoga saja Dragon masih sibuk menghadapi Workuri, karena dalam kondisi Garling saat ini, hakinya masih sedikit, dia tidak akan bisa berkutik di hadapan orang sekuat Dragon. Saat haki Garling masih banyak saja, dia tidak mampu mengalahkan Dragon. Apalagi dalam kondisi haki sedikit seperti ini, dia pasti tidak akan bisa memberi banyak perlawanan. Dalam pertarungan melawan pemimpin Lunaria, Garling juga akan mengulur waktu sampai hakinya pulih seiring berjalannya waktu. Selain itu, Garling juga akan menyerap haki si pemimpin Lunaria itu sedikit demi sedikit dengan tebasan-tebasan pedangnya. Rupanya, pedang Garling juga sama seperti Shanks, yang mana pedang Graipen milik Shanks juga bisa menyerap haki lawannya melalui tebasan-tebasan. Jika pedang Shanks adalah Graipen yang merupakan makhluk mitologi, maka pedang Garling juga pasti mengandung unsur mitologi juga. Hanya saja belum diketahui secara spesifik makhluk mitologi apa. Kemudian, cerita berpindah ke Pulau Elbaf dan memperlihatkan Zoro, Sanji, dan 3 kru Hajirudin sedang menaiki lift kapal antara dunia bawah dan dunia matahari. Setelah Zoro dan Sanji dihempaskan oleh Im Sama ke dunia bawah beberapa waktu yang lalu, mereka berdua mendapatkan dua hal yang akhirnya mereka pahami. Untuk Zoro, kekuatan kutukan Sandai Kitetsu miliknya terasa semakin kuat setelah pertarungan itu. Semakin Zoro sering berinteraksi dengan serangan sihir Im Sama, maka kekuatan kutukan pedang Sandai Kitetsu milik Zoro juga menjadi semakin kuat. Padahal, energi sihir yang terserap itu tidak sekaligus banyak, melainkan sedikit demi sedikit karena memang serangan Im Sama terlalu kuat. Namun, meski begitu tetap saja itu adalah hal yang sangat bagus, karena yang penting itu membuat kekuatan Zoro menjadi semakin meningkat. Zoro pun mengingat kembali perkataan Ippon Matsu selaku penjual pedang itu saat di Log Charm dulu. Ippon Matsu berkata bahwa Sandai Kitetsu adalah pedang terkutuk yang akan membawa sial kepada para penggunanya. Namun Zoro tidak pernah merasakan kutukan sial itu sama sekali, yang mana berarti maksud dari kutukan Sandai Kitetsu itu ternyata bukanlah sebuah kesialan, melainkan memang secara harfiah adalah energi kutukan. Sedangkan untuk Sanji, hal yang dia pahami di sini adalah musuh terkuat di atas sana ternyata adalah seorang perempuan, sehingga Sanji mulai bimbang karena prinsipnya tidak mau menyerang perempuan, apalagi perempuan itu sangat cantik, sehingga Sanji menjadi semakin dilema. Mau musuh sekuat apapun jika dia laki-laki, maka Sanji akan berani-berani saja. Namun jika musuhnya perempuan cantik seperti itu, maka Sanji akan menjadi sangat bimbang. Karena itulah sebelumnya Sanji benar-benar tidak berdaya di hadapan Im Sama. Baru saja Sanji muncul, dia langsung dihempaskan oleh Im Sama ke dunia bawah. Jika saja Im Sama merasuki Summers atau Killingham, Sanji masih akan bisa memberi sebuah perlawanan. Namun sialnya, Im Sama merasuki Gunta Seko yang merupakan seorang perempuan. Berarti sudah fix bahwa tidak akan ada adegan Sanji bertarung melawan Im Sama di Elbaf ini. Setelah itu Zoro tiba-tiba merasakan ada monster mimpi buruk yang mencoba memotong tali lift kapal itu dari atas. Zoro pun refleks langsung menggunakan Sandai Kitetsu untuk melancarkan tebasan kutukan itu dari jarak jauh. Jarak dari dunia bawah dan dunia matahari itu terbilang sangat jauh, sehingga menurut Goldberg, Road, dan Stanson, mustahil bagi Zoro bisa mengenai monster mimpi buruk di atas sana. Nah, namun tanpa diduga tebasan kutukan Zoro itu melesat dengan sangat cepat ke arah atas. Ukurannya juga sangat besar, bahkan lebih besar daripada tebasan para raksasa. Tebasan kutukan itu pun mengenai si monster mimpi buruk tersebut dengan telak di tubuhnya, sehingga monster itu pun langsung musnah dan keadaan kembali menjadi aman. Luffy, Loki, dan Gaban yang melihat itu dari kejauhan terkejut dengan dampak tebasan Zoro. Padahal jaraknya sangat jauh, tapi bisa terlihat dengan jelas dan suaranya juga sampai terdengar. Luffy yang tadinya sedang dalam mode normal tiba-tiba langsung berubah ke dalam wujud Nika tanpa kehendak Luffy sendiri. Semua orang di sana pun heran mengapa Luffy tiba-tiba memasuki wujud Dewa Matahari Nika. Bahkan Luffy sendiri juga tampak sangat heran. Sepertinya kekuatan Nika Luffy terpancing akibat tebasan Zoro tadi. Kekuatan sihir Im Sama memang memiliki keterkaitan dengan kekuatan Dewa Matahari Nika Luffy. Im Sama bisa mengeluarkan apapun dari buku sihirnya, dan Luffy juga bisa mengeluarkan apapun dari dalam dimensi Nika. Nah, berhubung tadi Sandai Kitetsu Zoro telah menyerap sedikit energi sihir dari Im Sama, maka tebasan Zoro
Zoro tadi juga mengandung energi sihir. Sehingga itu memancing kekuatan Nika Luffy keluar sendiri tanpa kehendak Luffy. Ini tentu adalah hal yang sangat bagus karena kekuatan kutukan Sandai Kitetsu Zoro jadi memiliki koneksi juga dengan kekuatan Nika Luffy. Mungkin itu nanti akan berguna saat Luffy dan Zoro bertarung bersama. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!